Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 601 sampai bab 610. Itu adalah telepon dari Zack. Bapak, Crawford, kami memiliki beberapa petunjuk mengenai liontin batu giok, kata Zack begitu Geralt mengangkat telepon. Oh, di mana kamu saat ini? Tanya Geralt sebagai balasannya. Penilai harta karun ahli dari Northway bernama Mer Zaiden Weyam. Geralt pernah bertemu dengannya sebelumnya selama pesta selebriti. Dan mereka bahkan saling bersulang pada hari itu. Karena dia memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan saat itu, Geralt menyuruh Zack membawa Mer Sik untuk bertemu dengan Mer Weyam. Tuan Sik sendiri hanya bisa melihat bahwa liontin batu giok itu diproduksi di barat daya Provinsi Salford. Namun, detail tentang asal-usulnya masih belum jelas hingga saat ini. Panggilan Zack adalah tanda bahwa mereka akhirnya dapat menemukan sesuatu. Saya di rumah Tuan Weyam dengan Tuan Sik sekarang. Apakah Anda ingin datang sekarang, Mer Crawford? Aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, dia memberitahu Yul dan yang lainnya tentang rencananya sebelum langsung menuju ke rumah Tuan Weyam. Mer Weyam dan keluarganya memiliki banyak pengaruh serta reputasi yang baik. Meskipun bisnis mereka terkenal di North Bay, bisnis Mer Weyam sebenarnya dimulai di Maybury. Karena kampung halaman Tuan Weyam juga berada di Maybury. Masuk akal baginya untuk kembali ke kampung halamannya sekarang karena dia jauh lebih tua. Selama pesta selebriti, keluarga Weyam dipandang sebagai keluarga yang cukup terkenal dan berpengaruh. Geralt pasti akan menahan diri untuk tidak memperlakukan keluarga seperti itu dengan dingin. Dalam waktu singkat, Geralt tiba di kediaman Weyam. Dia menemukan Mer Weyam minum teh dengan Zack dan Mer Sik. Bapak, Crawford, kata Zack dan Mer Sik dengan hormat saat mereka berdiri. Setelah mengangguk ke arah mereka, dia berbalik untuk melihat Tuan Weyam sebelum berkata, "Terima kasih banyak untuk ini, Tuan Weyam. Tidak perlu terlalu ramah, Mer Crawford. Silahkan duduk." Setelah salam singkat, Mer Weyam segera memotong untuk mengejar. Bapak, Crawford, liontin ini berasal dari keluarga dari kota Wendell di Provinsi Salford. Meskipun batu giok jenis ini sangat langka, saya cukup beruntung untuk pergi ke kota Wendell dengan tuan saya sekitar 50 tahun yang lalu. Kembali ketika saya pertama kali melihatnya, seorang pemuda lokal kota itu memakainya. Itu seharusnya menjadi simbol keluarga mereka. Jelas Mer Weyam. Dan keluarga apa itu? Tanya Geralt agak cemas. Sejujurnya, Geralt tidak terlalu tertarik untuk membantu ayahnya mencari wanita Sarah itu. Namun, Quetta hampir sama dengan Sarah, wanita yang dicari ayahnya selama ini. Hal inilah yang membuat Geralt penasaran. Apakah Quetta saudara tiriku yang berbagi ayah yang sama denganku tetapi memiliki ibu yang berbeda? Mengapa saya merasa sangat dekat dengan Quetta setiap kali saya bertemu dengannya? Pasti ada yang mencurigakan dengan kejadian itu. Karena ayahnya tidak akan mengatakan yang sebenarnya tidak peduli seberapa banyak Geralt bertanya kepadanya. Geralt akan menyelidiki masalah itu sendiri. Weyam menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia berkata, "Aku baru saja mendiskusikan ini dengan Tuan Sik dan Tuan Lile sebelumnya. Saya masih sangat muda saat itu. Dan saya hanya berhasil melirik pemuda yang memakai liontin itu sekali. Jangan salah. Saya ingat dengan jelas melihat liontin itu. Tapi saya benar-benar tidak tahu dia berasal dari keluarga mana di kota Wendell. Aku bahkan baru saja melihat beberapa keluarga besar di kota Wendell dengan Tuan Lile. Tetapi tidak satu pun dari keluarga besar itu yang memiliki tradisi seperti ini," kata Pak Weyam. "Begitu, ya. Karena kita tahu itu berasal dari kota Wendell, aku yakin tidak akan terlalu sulit untuk menyelidikinya," jawab Geralt sambil tersenyum tipis. Saat mereka mulai membicarakan hal lain, Mer Sik tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah jam pendulum. Menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya, "Jika saya tidak salah, jam pendulum ini dari tahun 1900-an. Apakah saya benar?"
Tuan Weyam. Tuan Weyam mengangguk sebelum menjawab. Benar. Itu dibuat di negara M dan saat itu. Bahkan ditempatkan di kantor presiden. Bagaimana kamu bisa mendapatkan benda seperti itu? Tanya Pasik, heran. Itu adalah hadiah ulang tahun dari Longs of Yanken. Jawab Tuan Weyam sambil tertawa kecil. Karena Tuan Weyam menyebut keluarga Long dengan santai. Jelas bahwa Tuan Weyam tidak menyadari konflik antara Gerald dan keluarga Long. Gerald hanya tersenyum tipis sambil menyesap tehnya. Sekarang agak terlambat. Kakek, ada begitu banyak tamu hari ini. Pada saat itu, seorang gadis yang mengenakan piyama perlahan menuruni tangga sambil menatap Gerald dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Ah, Liz, kemarilah dan sapatan. Crawford, bukankah kamu cukup ingin tahu tentang dia sebelum ini? Kata Merweyam sambil tersenyum. Dia Tuan Gerald Crawford, tanya Lisa saat dia berhasil mencapai langkah terakhir. Ketika dia sampai padanya, dia mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum sedikit mengernyit. Segera setelah itu, dia terkekeh sebelum berkata, senang bertemu denganmu, Tuan Crawford. Saya Melissa Weyam tetapi Anda bisa memanggil saya Lisa. Senang bertemu denganmu juga, Lisa. Kamu bisa memanggilku Gerald, jawab Gerald sambil mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya. Lisa sangat cantik dan setelah berbicara dengannya sebentar, dia menemukan bahwa dia juga cukup murah hati kepada orang lain. Kesan pertama Gerald padanya tidak buruk, untuk sedikitnya. Terlebih lagi, dia juga pembicara yang cukup baik. Dia berbicara tentang segala macam hal dengan Gerald. Jadi, Anda Tuan Crawford? Ya, jenis hiburan apa yang biasanya Anda ikuti? Tanya Melissa. Saya biasanya tidak menghadiri banyak kegiatan. Jujur saja, jawab Gerald sambil menggelengkan kepalanya. Saya menolak untuk percaya itu. Saya yakin Anda selalu menikmati diri sendiri sepuasnya. Saat dia mengatakan itu, Lisa tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu. Ini mendorongnya untuk bertanya. Omong-omong, saya mengenal beberapa teman di sini di Maybury. Kami akan mengadakan pertemuan besok sore dan saya akan mentraktir mereka makan. Jika kamu bebas, maukah kamu ikut? Gerald tetap diam atas lamarannya. Sungguh kasar. Lisa, mengapa Crawford ingin bermain-main dengan Anda dan teman-teman nakal Anda? Jawab Tuan Weyam dengan senyum pahit. Baiklah kalau begitu, kata Melissa sambil sedikit cemberut. Karena Tuan Weyam telah membantunya, Gerald tahu bahwa menolak cucunya pada akhirnya akan membuatnya merasa canggung untuk melakukannya. Pada akhirnya, Gerald sedikit mengangguk sambil tersenyum sebelum berkata, tidak apa-apa. Besok ya, saya akan berada di sana. Dia yang mengatakannya. Bukan aku, kata Melissa sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Gerald meninggalkan Manor bersama Zack dan Sik. Meskipun awalnya dia ingin kembali ke Mountain Top Villa untuk beristirahat, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah meminjamkan villa itu kepada Safia. Karena itu, dia menyuruh Zack untuk mengatur kamar di hotel miliknya. Dia akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Ketika Gerald tiba di pintu masuk hotel, dia melihat dan mendengar beberapa penjaga keamanan berteriak, pengemis yang buruk. Tersesat sudah. Mereka sibuk mencoba mengusir seorang lelaki tua berlumuran tanah yang rambutnya sangat berantakan. Pengemis apa? Saya bukan pengemis. Aku hanya perlu meminjam kamar mandi. Kata orang tua itu. Persetan dengan itu. Apa kau tahu tempat apa ini? Ejek satpam itu. Biarkan saya memberitahu Anda. Saya bukan orang biasa. Saya kakek Crawford. Bos Anda adalah cucu saya. Sekarang cepat dan biarkan aku masuk. Bajingan tua ini. Betapa beraninya. Pada saat itu, para penjaga sudah siap untuk memukulinya. Gerald tidak benar-benar ingin terlibat dalam kekacauan. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu dan para penjaga tetap ada di sana untuk menjaganya. Namun, ketika Gerald melihat lebih dekat pada pengemis itu, dia tercengang. Berhenti, kata Gerald. Gerald menyadari bahwa lelaki tua itu adalah orang yang sama yang memerasnya ketika dia masih mencari Gia saat itu. Gerald tidak akan pernah bermimpi bahwa lelaki tua itu benar-benar akan datang mencarinya lagi. Kenapa kamu lagi? Kata Gerald sambil sedikit mengernyit. Ah, cucu laki. Laki saya. Sungguh luar biasa bahwa Anda ada di sini sekarang. Penjaga ini tidak akan membiarkan saya masuk.
Katakan pada mereka untuk membiarkanku masuk, kata lelaki tua itu dengan tangan di pinggang. Kenapa kamu ingin masuk ke sana? Apa yang kamu butuhkan kali ini? Saya sudah membantu Anda sebelumnya dan saya bahkan menyembuhkan kaki Anda yang terluka. Berhentilah menggangguku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku pria yang baik tanpa emosi? Jawab Geralt agak tidak sabar. Geralt tidak keberatan membantu orang jika mereka terlihat menyedihkan seperti pengemis itu. Namun, dia sudah membantunya sekali. Jika lelaki tua itu terus menyalahgunakan belas kasihan Geralt, dia pasti akan melewati batas. Mengapa kamu mengatakan itu, cucu? Apa maksudmu aku mengganggumu? Anda sangat mirip dengan cucu saya yang hilang. Jika dia tidak mati, dia seharusnya seumuran denganmu tahun ini, kata lelaki tua itu. Nadanya tiba-tiba sedih saat dia menundukkan kepalanya. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Itu dia. Aku menghajarmu. Tepat ketika mereka hendak memukulnya. Geralt merasa kasihan setelah mendengar kisah lelaki tua itu dan dia sedikit mengangkat tangannya. Ya, Tuan Crawford, teriak kedua penjaga begitu mereka melihat gerakannya. Keduanya kemudian kembali ke posisi semula. Melihat itu, lelaki tua itu duduk di teras dengan ekspresi sedih di wajahnya. Geralt tidak tahan melihat keadaan pengemis yang malang sehingga dia mengeluarkan uang $100 dari dompetnya. Aku mengerti. Kamu juga ingin uang, kan? Tapi saya peringatkan Anda. Ini terakhir kalinya saya memberikannya kepada Anda. Sekarang pergi. Dia sadar bahwa akan menjadi kebiasaan buruk lelaki tua itu untuk bergantung padanya jika Geralt terus memberinya uang. Tetap saja, Geralt tidak bisa menghentikan dirinya untuk melakukannya. Orang tua itu agak tua dan dia tidak bisa begitu saja menutup mata dan membiarkan orang lain memukulinya. Bukan uang yang saya inginkan, cucu saya. Aku hanya ingin masuk dan mandi. Lihat saja betapa lusuhnya pakaianku, kata orang tua itu sambil terkekeh. Geralt kemudian menunjuk pria tua itu sebelum berkata, aku memperingatkanmu sekarang. Jangan panggil aku sebagai cucumu lagi. Jika hanya mandi yang Anda butuhkan, ada kamar mandi di dekatnya. Silakan mandi di sana. Setelah mengatakan itu, Geralt menyerahkan sejumlah uang kepada penjaga sebelum berbalik untuk pergi. Para penjaga langsung mengerti apa yang dia maksud, dan berkata, sialan Patua. Tuan Crawford sangat baik, dia mengizinkanmu mandi di sana. Jadi ikutlah. Dia kemudian mulai menyeret lelaki tua itu pergi. Terima kasih, cucuku. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti memanggilku seperti itu. Insiden itu bukan masalah besar bagi Geralt. Jadi dia hanya menuju ke kamar hotelnya untuk mandi dan beristirahat untuk malam itu. Namun, tidak lama setelah mandi, dia mendengar ketukan di pintu. Setelah membukanya, dia terkejut melampaui kata-kata. Itu orang tua lagi. Sialan. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebenarnya, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tanya Geralt, sedikit tercengang. Untuk menggunakan lift di hotel ini, pertama-tama orang harus memiliki kartu akses kamar hotel. Terlebih lagi, Geralt tinggal di lantai VIP. Untuk sampai ke lantai khusus ini, orang tersebut juga harus melewati pintu keamanan. Tidak hanya lelaki tua itu melewati semua itu, dia juga dapat menemukan kamar yang tepat untuk Geralt. Pria tua itu hanya terkekeh sebelum berkata, aku datang untuk mencarimu, cucuku. Bisakah Anda mengatur tempat bagi saya untuk tinggal? Juga, saya harap Anda tidak lupa bahwa saya telah membantu Anda sebelumnya. Akulah yang memberimu petunjuk untuk mencari gadis itu saat itu. Tambah lelaki tua itu sambil terkekeh lagi. Sekarang aku hanya ingin tahu bagaimana kamu sampai di sini. Jawab Geralt sambil menggaruk bagian belakang kepalanya dengan pasrah. Sementara lelaki tua itu memang terlihat lebih bersih sekarang. Setiap kali dia menyeringai, Geralt bisa merasakan bahwa dia bukan pria yang baik. Jika Anda berbicara tentang pintu kaca itu, mereka mudah dilewati. Aku hanya dengan lembut menusuk mereka dengan jariku. Semua mesin di luar sana juga rusak. Jadi begitulah cara saya bangun di sini. Begitu lelaki tua itu selesai dengan penjelasannya, suara keras terdengar. Pintu terbuka dan dengan cepat 10 penjaga keamanan, masing-masing bersenjatakan tongkat listrik. Mereka akhirnya berhasil melacak lelaki tua itu dengan bantuan rekaman pengawasan. Kamu Beatrice Tartua. Anda di sana. Para penjaga kemudian segera mengelilinginya. Maaf.
Tuan Crawford, orang tua ini menyelinap ke lobi setelah mandi ketika kami tidak memperhatikannya. Dia rupanya mendengar nomor kamarmu dari resepsionis wanita lalu dia merusak semua mesin yang dibutuhkan untuk bangun di sini. Sekali lagi maaf, Ten Crawford, kami akan menghajarnya lalu menendangnya keluar. Sekarang juga. Gerald tidak tahu bagaimana harus menanggapi saat itu. Segala sesuatu tentang orang tua itu hanya membuatnya merasa tidak nyaman. Pada saat itu, telepon Gerald mulai berdering. Itu adalah telepon dari Quetta. Gerald sebelumnya mengirim pesan lain kepadanya tentang semua hal baru yang dia temukan. Dia pasti baru saja membacanya. Melirik lelaki tua itu lagi. Gerald kemudian menjawab panggilan itu. Kurasa kau sudah membaca pesannya. Quetta, aku sudah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gerald, akankah saya benar-benar dapat menemukan ibu saya? Tanya Quetta cemas. Ya, dan jangan khawatir. Aku juga mencarinya. Tunggu beberapa hari lagi bagi saya untuk menyelesaikan semua hal yang saya miliki saat ini. Setelah saya selesai, saya akan pergi ke sana bersamamu. Sejujurnya saya khawatir jika Anda pergi ke Provinsi Salford sendirian. Jawab Gerald dengan senyum tipis. Kedengarannya bagus. Saya merasa jauh lebih yakin sekarang. Setelah obrolan singkat, Gerald menutup telepon. Melihat bahwa dia telah mengakhiri panggilannya. Para penjaga baru saja akan menyeret lelaki tua itu keluar ketika lelaki tua itu tiba-tiba mulai berteriak. Provinsi Salford. Cucu saya ingin pergi ke sana juga. Itu kampung halaman saya. Bersamaku. Cucuku. Dengan sedikit meronta, lelaki tua itu berhasil melepaskan diri dari cengkeraman petugas keamanan. Dia kemudian bergegas menuju Gerald sebelum memohon lagi. Itu kampung halamanku. Cucuku. Bisakah kamu mengantarku pulang? Gerald mengamati pria itu dari ujung kepala hingga ujung kaki setelah mendengar permohonannya. Lelaki tua itu sepertinya sangat ingin pergi ke sana. Dia tampaknya cukup gelisah juga. Ketika Gerald memikirkannya, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesan yang terlalu buruk tentang lelaki tua itu. Dia hanya kesal dengan betapa memalukan dan pengecutnya dia. Baik, aku akan meminta seseorang untuk mengirimmu ke sana. Aku mendengar apa yang kamu katakan melalui telepon tadi. Sepertinya Anda dan gadis muda lainnya ingin mencari seseorang di Provinsi Salford. Saya cukup akrab dengan tempat itu. Jadi saya pasti dapat membantu Anda menemukan orang itu. Anda sudah sangat membantu saya jadi saya pasti akan membantu dalam hal ini. Kata orang tua itu. Mendengar ini, Gerald merasa seolah-olah lelaki tua itu akhirnya mengatakan sesuatu yang masuk akal untuk sekali ini. Seolah-olah Crawford akan membutuhkan bantuanmu. Enyah, teriak salah satu satpam. Tanyakan saja padanya tentang keandalan informasi saya. Jika saya tidak memberitahu dia di mana gadis muda itu, apakah menurut Anda dia akan dapat menemukannya secepat itu? Kamu, cukup, bawa saja dia pergi. Dapatkan kamar dan makanan untuknya. Dan temukan seseorang untuk mengirimnya kembali ke Provinsi Salford besok. Kata Gerald sambil menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Meskipun lelaki tua itu mengklaim bahwa dia ingin membantu Gerald, Gerald tidak bisa menahan tawa pahit pada pemikiran itu. Setelah itu, dia istirahat untuk malam itu. Tidur yang tenang dan damai kemudian. Gerald menerima panggilan lain ketika pagi datang. Itu adalah cucu perempuan Tuan Weyam, Melissa. Saat itulah Gerald ingat undangan Melissa ke pertemuan yang dia selenggarakan. Karena dia tidak begitu dekat dengan Melissa, dia segera mencoba memikirkan alasan untuk menolaknya. Halo, Gerald, dari saat Anda setuju untuk menghadiri pertemuan saya, kakek saya cukup senang. Dia bahkan menyuruhku untuk melayanimu dengan baik, kata Melissa melalui telepon. Sekarang semakin canggung bagi Gerald. Tuan Weyam ada di sana ketika dia setuju. Jadi tentu saja dia tahu tentang itu. Terlebih lagi, Melissa adalah gadis yang cukup tulus yang membuatnya semakin sulit untuk menolaknya. Dia akhirnya menyerah dan berkata bahwa dia akan segera datang. Tidak lama kemudian, dia tiba di tempat berkumpul dengan mobilnya. Dia telah memutuskan bahwa dia akan pergi setelah tinggal sebentar. Tempat yang dimaksud adalah Maybury Grand Hotel. Ketika dia sampai di pintu, Melissa sudah menunggunya di sana. Di sampingnya berdiri seorang wanita dewasa dan agak seksi yang tampaknya berusia 30-an. Rambutnya mencapai sampai ke pinggang dan dia juga terlihat sangat ramping.
Secara keseluruhan, dia terlihat seperti wanita dengan watak yang baik. Kulitnya juga cukup putih. Ketika dia melihatnya, Geralt hanya mengangguk sambil tersenyum. Melissa terkekeh saat melihat pria itu melakukan itu. Dia kemudian berkata, "Dia sepupuku, Geralt. Dia seorang penampil. Bukan. Dia datang untuk bersenang-senang denganku." Geralt menjawab dengan anggukan sederhana. "Tapi asal kau tahu, dia sudah menikah. Dia cantik bahkan selama tahun-tahun sekolahnya dan meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, dia masih secantik biasanya," kata Melissa dengan nada menggoda sambil tertawa. "Dari reaksinya, sekarang saya yakin bahwa Anda adalah Mar. Crawford, senang berkenalan dengan Anda. Saya Rosalie Owens tetapi karena saya lebih tua dari kalian berdua, Anda bisa memanggil saya Sister Owens," kata Rosalie sambil tersenyum. "Omong-omong, Tuan Crawford, saya yakin Anda sudah tahu bahwa keluarga sepupu saya cukup kuat di North Bay. Dia bahkan mengajar di universitas di sana juga," tambah Melissa. Geralt mengangguk lagi ketika dia menyapa. "Senang bertemu denganmu juga, Sister Owens." Mereka bertiga kemudian masuk. Tidak lama kemudian, sebuah mobil mewah yang terlihat seharga setidaknya $150.000 tiba di pintu masuk hotel. Pengemudi mobil keluar dan dengan hormat membuka pintu kursi penumpang tepat di sebelah pengemudi. Keluarlah seorang pria muda kaya dalam setelan jas yang memegang arloji saku yang tampak mahal. "Bapak, Long," kata pengemudi itu dengan hormat. Orang yang melangkah keluar adalah Yunus Long, dan dia memiliki senyum jahat di wajahnya saat dia melihat ke hotel. Dia kemudian pindah untuk membuka pintu kursi belakang sebelum berkata, "Kami di sini sekarang, Gia. Ayo keluar sekarang." Gia keluar begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya memakai riasan ringan, tapi dia masih terlihat sangat cantik. Saat Yunus melihatnya, matanya langsung berbinar. Pertama kali dia bertemu dengannya, dia merasa bahwa dia berbeda dari wanita lain. Dia bisa dengan aman mengatakan ini karena dia memang telah bertemu banyak wanita yang berbeda. Dia berada di liga lain karena dia adalah wanita pertama yang dia temui dengan watak yang begitu baik. Karena itu, dia mencoba merayunya berkali-kali. Karena dia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Long Dianken. Selama dia menyetujuinya, banyak gadis yang akan dengan senang hati melemparkan diri ke arahnya. Pada saat itu, dia bahkan yang bergerak padanya. Itu hanya logis baginya untuk jatuh cinta padanya. Atau setidaknya itulah yang dia pikirkan. Namun Gia bahkan tidak memperhatikannya. Setelah beberapa penyelidikan, dia mengetahui bahwa dia telah jatuh cinta pada orang lain. Saat itulah Tuan Long mulai menekan Quarrington. Akhirnya, dia bisa memaksa Gia untuk makan bersamanya. "Oh, jangan terlalu sedih, Gia. Meskipun saya sedikit pesolek, saya masih pria yang baik. Anda tahu, ada banyak orang di luar sana yang terlihat baik tetapi mereka sebenarnya hanya menyembunyikan warna aslinya. Tidak banyak orang di luar sana yang lugas dan jujur seperti saya." "Terima kasih. Tapi aku yang akan menilai itu," kata Gia dingin. "Terserah apa kata Anda. Sekarang, ayo pergi," jawab Yunus sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan mencoba memeluk pinggang Gia tetapi dia segera menghindar sebelum memelototinya. "Tidak bisakah aku sedikit menyentuhmu? Kamu tunanganku," kata Yunus. "Dan siapa yang membuat keputusan itu? Saya tidak setuju untuk bertunangan dengan Anda. Berperilaku sendiri, Tuan Long." Gia mengatakan itu dengan agak tegang. Selain jijik, dia tidak punya perasaan lain untuknya. Karena keluarganya menghadapi krisis, orang tuanya menasihatinya untuk bersamanya demi mereka. Dia sejujurnya mencoba berkompromi dengan Long sehingga dia bisa perlahan. Tetapi akhirnya datang untuk menerima Yunus. Namun, pada akhirnya, dia tahu dia telah gagal. Dia hanya merasa jijik terhadapnya. Dan tidak ada kesempatan untuk mengembangkan perasaan lain. Dia sangat muak dengannya sehingga dia sudah mulai mengisi kepalanya dengan ide-ide yang agak ekstrim. Gia hanya menghadiri makan karena ayahnya telah membujuknya untuk pergi hari itu. Memikirkan kembali, dia bahkan tidak yakin apakah dia seharusnya mengambil langkah pertama itu. Yah, itu tidak terlalu penting. Pertunangan akan terjadi cepat atau lambat. Mari kita tidak membicarakannya sekarang. "Ayo, kita masuk saja," kata Yunus sambil membawanya ke hotel. Sementara itu,
Gerald baru saja memasuki kamar pribadi. Melissa telah mengundang cukup banyak orang hari itu dan selain sepupunya, Rosalie, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda yang kelihatannya seumuran. Beberapa dari mereka tampaknya berasal dari Maybury sementara yang lain datang dari tempat lain. Satu-satunya yang konstan adalah bahwa mereka semua memperlakukan Gerald dengan sangat hormat dan ramah. Ini terutama untuk Melissa yang terus-menerus menyajikan makanan untuknya saat dia duduk di sampingnya. Melissa bahkan mengundang Gerald untuk bersenang-senang dengan mereka malam itu, karena ada sekelompok teman lain yang akan hadir saat itu. Meskipun Gerald awalnya berencana untuk pergi setelah duduk di sana sebentar, tidak lama setelah mereka memasuki ruangan, Melissa memesan makanan untuk disajikan. Akibatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap tinggal dan terus minum-minum lagi bersama mereka. Sekelompok orang agak pandai minum. Saat semua orang minum dan mengobrol satu sama lain, di beberapa titik, salah satu tamu mulai sedikit mabuk. Itu adalah sepupu Melissa, Rosalie. Kurasa aku tidak tahan lagi. Aku sedikit pusing jadi aku akan mundur ke mobil untuk saat ini dan tidur siang. Kalian lanjutkan dan terus minum, kata Rosalie. Hah, saya pikir Anda peminum yang baik. Juga kenapa mobil? Ada kamar di hotel ini. Biarkan saya ambilkan satu untuk Anda istirahat. Ah, saya juga membawa sebotol soda. Ini. Minumlah sedikit untuk membuat dirimu lebih nyaman, kata Melissa sambil membuka botol dan menyerahkannya kepada Rosalie. Rosalie hanya mengangguk kecil. Dia benar-benar terlihat seperti tidak tahan lagi. Saat Melissa menyuruh seorang pelayan untuk menyiapkan kamar, Rosalie hampir tidak bisa berdiri dengan benar. Jelas bahwa dia sangat buruk dalam minum. Hei Melissa, biarkan aku membantumu membawa Sister Owens ke atas. Sukarela salah satu pemuda di ruangan itu. Sementara Melissa cantik, penampilan Rosalie bahkan melebihi miliknya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia jauh lebih tua, dia memancarkan pesona khusus. Ditambah dengan wataknya yang baik, hampir pasti setiap pria yang menatap matanya pada akhirnya akan terpesona. Tersesat. Jangan berasumsi saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Biarkan saya memberitahu Anda. Saudara perempuan saya adalah seorang Owen dan dia berasal dari North Bay. Dia bukan seseorang yang bisa kamu manfaatkan begitu saja, kata Melissa dengan nada kesal. Meskipun dia mengatakan itu, dia jelas terlihat membutuhkan bantuan. Akan sulit dan melelahkan baginya untuk membawa Rosalie ke atas sendirian. Dia kemudian memandang Gerald sebelum berkata, saya percaya Anda, Tuan Crawford. Bisakah Anda membantu saya membawa sepupu saya ke atas? Tentu saja, kata Gerald sambil sedikit mengangguk. Meskipun agak merepotkan baginya untuk melakukannya, dia tidak bisa begitu saja menolak permohonan Melissa. Dia juga tidak memikirkan pikiran jahat jadi dia hanya menurut. Akhirnya, keduanya berhasil membawa Rosalie ke kamar di lantai 7. Dengan punggung tangannya diletakkan di dahinya, Rosalie dengan cepat tertidur begitu dia sampai di tempat tidurnya. Melissa menghela nafas sebelum berkata, biarkan dia beristirahat untuk saat ini. Aku tidak berpikir dia seburuk ini dalam minum. Sebaliknya, Anda cukup ahli dalam hal itu. Bukan begitu, Tuan Crawford? Aku tidak terlalu buruk dalam hal itu. Saat dia mengatakan itu, suara muntah bisa terdengar. Rosalie sangat muntah dan dia terlihat sangat tidak sehat. Ya Tuhan, apakah kamu baik-baik saja sepupu? Aku akan pergi mencari obat untuk membantumu sadar. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk membantu menjaga sepupu saya untuk sementara waktu? Crawford, aku akan segera kembali, kata Melissa sambil bergegas keluar dari kamar. Namun Gerald tidak tahu bagaimana menjaganya. Setelah muntah beberapa saat, Rosalie akhirnya tertidur lagi dalam keadaan linglung. Merasa tidak bijaksana jika dia tetap berada di kamar, dia mengambil kartu akses kamar dan berdiri di dekat pintu. Gerald akan menunggu Melissa kembali ke sana. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara Rosalie dari dalam ruangan. Namun, suaranya menunjukkan bahwa dia sedang berjuang. Itu hampir seperti dia dibatasi oleh sesuatu. Gerald tidak terlalu memperhatikan suaranya pada awalnya. Dia berpikir bahwa itu hanya dia yang mabuk. Namun, semakin dia mendengarkan, semakin asing suara-suara itu. Tampaknya ada suara-suara lain yang datang dari dalam ruangan juga. Semakin dia merenungkan suara-suara itu, semakin asing situasinya. Akhirnya,
Dia memutuskan untuk membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang dilihatnya membuat matanya terbelalak heran. Seorang pria aneh sedang mencoba membuka pakaian Rosalie di kamar. Rosalie tampaknya telah berjuang cukup lama dan air mata sudah mengalir di matanya. Ketika pria itu melihat Geralt, dia hanya tersenyum dingin sebelum melompat dari tempat tidur dan menyelam keluar jendela. Tapi ini lantai 7. Geralt segera bergegas menuju jendela dan melihat ke bawah. Namun, tidak ada jejak pria itu sama sekali. Kemana dia pergi? Geralt berpikir dalam hati. Tertegun. Berbalik untuk memeriksa Rosalie. Geralt mendapati dirinya tersipu dalam. Saat dia baru saja akan menutupinya dengan beberapa selimut, dia mendengar langkah kaki datang dari luar. Demi Tuhan, kenapa kamu begitu menyebalkan? Geralt sudah menjaga sepupuku. Kamu tidak perlu ikut. Anda tidak mendapatkan apa-apa dengan melakukan ini, kata suara Melissa di ujung lorong. Tampaknya kelompok yang dia minum sebelumnya telah mengikuti Melissa juga. Dari nada suaranya, jelas bahwa mereka bersikeras untuk ikut. Mungkin karena mereka melihatnya pergi untuk mendapatkan obat lebih awal. Sialan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Geralt tercengang. Kesalahpahaman macam apa yang akan muncul jika mereka melihatnya di sebuah ruangan dengan Rosalie yang setengah telanjang? Terlebih lagi, ketika dia mencoba membantu mengenakan pakaiannya, Rosalie hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan menyuruhnya untuk tidak mendekat. Lebih buruk lagi, dia mulai meminta bantuan dengan suara samar. Sial. Semuanya. Pada saat itu, ketukan terdengar di pintu. Geralt, apakah Anda di sana? Bisakah Anda membuka pintu? Tunggu. Sepupu, apakah itu kamu? Apa yang salah? Teriak Melissa dari balik pintu. Dia telah dengan jelas mendengar suara sepupunya meminta bantuan sekarang. Geralt, Tuan Crawford, apakah kamu ada di dalam? Tanya Melissa dalam keadaan terkejut. Ya, aku masih di sini. Jawab Geralt sambil segera pergi untuk membuka pintu. Kenapa lama sekali kau membuka pintunya? Mungkinkah kamu Meskipun dia awalnya bermaksud menggodanya, ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia langsung berteriak. Mendengar itu, orang lain yang datang bersama Melissa mengintip dan beberapa dari mereka mulai berteriak juga. Semua orang di sana sekarang menatap Geralt dengan tak percaya. Meskipun Tuan Crawford tampak seperti pria terhormat, untuk berpikir bahwa dia sebenarnya adalah orang yang licik dan kotor. Apa yang kamu lakukan pada sepupuku? Tuan Crawford, teriak Melissa. Kamu salah paham dengan situasinya. Aku tidak melakukan apa-apa, jika bukan kamu. Lalu mengapa sepupuku melakukan hal seperti itu pada dirinya sendiri? Balas Melissa, ada orang lain di sini. Ketika dia melihat saya setelah saya kembali untuk memeriksanya, dia melompat keluar jendela kamar. Geralt pasti mengalami kesulitan membela diri dan menjelaskan situasinya dengan benar. Kami di lantai 7. Beberapa pria bergegas menuju jendela sebelum berteriak. Astaga, sangat tinggi di sini. Jika ada yang melompat dari ketinggian ini, mereka akan lumpuh seumur hidup jika tidak mati. Saat Melissa menutupi Rosalie dengan beberapa selimut, dia berkata, saya mempercayai Anda, Tuan Crawford, memikirkan bahwa Anda begitu kotor dan jahat. Saya tidak percaya kakek saya benar-benar memuji Anda karena berperilaku baik. Kamu sama menjijikkannya dengan mereka datang. Dia benar, tidak pernah terpikir oleh saya bahwa Tuan Crawford sebenarnya adalah orang seperti ini. Dia menyembunyikan warna aslinya dengan sangat baik. Setidaknya pewaris kaya lainnya bertindak lugas, kata seorang gadis dengan jijik. Saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak terlibat dalam hal ini. Itu semua kesalahpahaman besar. Pergi melihat rekaman pengawasan. Aku berdiri di luar selama ini. Jawab Geralt. Seseorang kemudian segera pergi untuk memberi tahu manajer. Tidak lama sebelum manajer tiba. Ambilkan rekaman pengawasan untuk lantai ini sekarang juga. Perintah Geralt. Rekaman pengawasan. Maaf, Tuan Crawford. Tapi sistem pengawasan kami rusak kemarin. Saya agak cemas tentang itu karena kami masih belum berhasil memperbaikinya. Jawab manajer. Bagaimana kamu tahu siapa aku? Ini adalah pertanyaan yang diajukan Geralt ketika dia melihat ke manajer. Manajer hanya tersenyum meminta maaf sebelum berkata, saya pernah bertemu Anda sekali di kamar dagang, Tuan Crawford. Juga, kakak perempuan Anda, CEO Jessica Crawford, telah memberi saya banyak perhatian di masa lalu.
Tidak mungkin bagi saya untuk tidak tahu siapa Anda. Berhentilah mencoba membuat pertunjukan di sini. Geral. Secara harfiah semua orang di Maybury yang terlibat dalam bidang bisnis setidaknya harus menghormati Anda. Kami tahu Anda berdua berada di pihak yang sama. Mengapa sistem pengawasan rusak sekarang? Tidakkah menurutmu ini terlalu kebetulan? Kata Melissa agak marah dengan suara keras. Pada saat itu, beberapa orang lain yang menginap telah keluar dari kamar mereka untuk melihat keributan apa yang terjadi. Tidak lama sebelum lorong lantai menjadi ramai. Segera setelah itu, gosip dimulai juga. Apa yang sedang terjadi? Tampaknya beberapa pewaris kaya melihat seorang gadis mabuk dan menyeretnya ke sebuah ruangan. Syukurlah sepupu gadis itu berhasil menghentikannya sebelum dia bisa memanggilnya. Tapi sungguh, betapa jahatnya dia. Ya Tuhan. Dan di sini saya pikir saya hanya bisa menyaksikan hal-hal seperti itu di televisi. Saya tidak percaya itu terjadi dalam kehidupan nyata juga. Menjijikkan saat diskusi berlangsung. Beberapa orang usil bahkan menghubungi hotline berita. Sementara semua itu terjadi, Yunus sedang makan bersama Gia di lantai 3 hotel. Maybury Grand Hotel adalah hotel yang membanggakan diri dalam hiburan, rekreasi, dan pengalaman bersantap. Keduanya saat ini sedang duduk di sebuah restoran yang terlihat sangat megah. Meskipun begitu, Gia hanya memakan beberapa suap dari makanannya. Pada saat itu, sekelompok pelanggan memasuki restoran. Setelah duduk di meja di samping keduanya, mereka mulai mendiskusikan apa yang terjadi di lantai atas. Hei, apakah kamu sudah mendengar? Sesuatu yang besar sedang terjadi di lantai 7. Setelah mendengarkan potongan-potongan dari apa yang mereka katakan, Yunus menyesap anggur merahnya sebelum berkata, "Mengapa ada begitu banyak orang jahat dan kotor di dunia?" Dia kemudian melanjutkan untuk tersenyum halus. Gia di sisi lain, sedikit mengernyit. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Apakah mereka masih berdebat tentang itu? Sebenarnya tunggu. Siapa orang kaya yang dimaksud? Saya mendengar bahwa dia adalah seseorang yang sangat berpengaruh dan kuat. Saya tidak terlalu yakin. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah Mar Crawford sendiri, kata salah satu orang yang duduk. Apa, Tuan Crawford? Itu tidak mungkin. Bukan. Yah. Tentu saja. Kenapa dia bahkan melakukan hal seperti itu? Teriak Gia tiba-tiba saat dia melihat orang-orang yang duduk di sebelah mereka. Hah, mengapa Anda marah kepada kami? Kami hanya berbicara tentang apa yang kami dengar. Jika Anda ingin memastikan, naik saja ke atas dan periksa sendiri. Jawab pria lain. Ngomong-ngomong, seperti apa Tuan Crawford? Apakah dia tampan? Dia sangat misterius. Bukan. Dia agak tampan. Tapi tetap saja, dia melakukan sesuatu yang sangat tidak bijaksana. Saya mendengar beberapa dari mereka memanggilnya sebagai geral atau semacamnya. Saya katakan dia pasti Tuan Crawford. Ketika dia mendengar nama geral, tubuh Gia sedikit gemetar. Apa yang kamu katakan? Siapa namanya? Tanya Gia sambil berdiri. Geral, jawab orang di sampingnya. Sedikit terintimidasi. Itu tidak mungkin. Itu pasti tidak mungkin, kata Gia dengan sangat tidak percaya. Ketika dia melihat beberapa orang menuju ke atas, mungkin untuk melihat sekilas pemandangan itu, Gia juga berlari ke lantai 7. Yunus hanya tersenyum pahit saat melihat kepergiannya. Saat dia menyesap anggur merah lagi, dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Kamu bisa naik ke atas sekarang. Setelah itu, dia juga mulai menaiki gedung. Minggir. Tolong, kami reporter. Pada saat itu, lantai 7 semakin berisik. Orang-orang yang berteriak adalah reporter dari Maybury News. Dan mereka saat ini sedang bergegas menuju tempat kejadian. Dengan sedikit keberuntungan, insiden itu akan menjadi berita utama untuk surat kabar hari berikutnya. Geral sendiri dikelilingi oleh beberapa orang. Dia tidak memiliki sarana untuk membela diri atau cara logis untuk menjelaskan situasinya. Dia di sisi lain baru saja tiba di tempat kejadian dan dia mundur selangkah dengan tidak percaya saat dia melihat Geral. Itu tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Geral bukan orang seperti itu. Gumam Gia pelan pada dirinya sendiri. Mustahil. Dia ada di sana. Tertangkap basah. Dia telah mencoba melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada seorang gadis mabuk dan bahkan korbannya mengatakan bahwa dialah pelakunya. Balas salah satu tamu yang mendengar komentar Gia.
Lisa, mengapa kamu di sini? Apa yang terjadi? Suara itu berasal dari Yunus yang melihat Melissa saat dia mendekati tempat kejadian. Di belakangnya, ada sekelompok pengawal. Yunus, saya sangat senang Anda ada di sini. Ini Suster Owens. Sesuatu telah terjadi padanya. Apa? Sister Owens adalah korbannya? Tanya Yunus. Tercengang. Dia adalah. Jawab Melissa sebelum menjelaskan semua yang dia ketahui tentang kejadian itu. Rosalie perlahan mulai sadar saat itu. Meskipun pusing, dia masih memelototi Geralt dengan kebencian. Meskipun dia sangat mabuk sebelumnya, dia cukup sadar untuk mengetahui bahwa Geralt dan sepupunya yang membantunya masuk ke kamar. Saat dia masih linglung, seseorang dengan paksa mencoba melepaskan pakaiannya. Siapa lagi yang bisa melakukannya jika bukan Geralt? Memikirkannya membuat mata Rosalie berkaca-kaca. Betapa beraninya kamu. Saya harap Anda menyadari bahwa keluarga Long memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Owen selama beberapa generasi. Beraninya kau melakukan sesuatu yang tidak pantas pada Sister Owens. Berani. The Longs of Yanken pasti akan membuatmu membayar mahal untuk ini. Tak peduli seberapa kuat dirimu. Kata Yunus dingin. Kerinduan Yanken. Astaga. Ini Tuan Long. Ini telah menjadi kesepakatan yang jauh lebih besar sekarang. Tidak hanya Owens yang terlibat, tetapi juga Longs. Ya Tuhan. Meskipun Tuan Clover cukup kuat, bagaimana dia bisa menahan amarah Tuan Long dan keluarga Owen? Situasi ini benar-benar semakin. Sekelompok orang di sana mulai berbisik di antara mereka sendiri setelah mendengar semua itu. Yunus, tolong cari keadilan atas nama sepupuku. Dia hampir dipermalukan oleh Beatrice Start ini. Teriak Melissa. Oh jangan khawatir. Aku berencana untuk melakukan hal itu. Jawab Yunus sambil tersenyum jahat. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengirim tendangan cepat ke arah Geralt. Kalahkan dia dengan sangat bagus. Saya tidak peduli seberapa kaya dia. Dia cukup berani untuk mempermalukan seorang Owen. Bukan. Pukul dia tanpa ampun. Teriak Yunus. Mendengar perintahnya, beberapa pengawalnya langsung bergegas maju dan mengepung Geralt. Para pria dan wanita muda yang hadir juga tidak lagi takut pada Geralt karena Yunus ada di pihak mereka. Saat mereka hendak menyerang, dia tiba-tiba berteriak, "Berhenti!" Dia menangis saat dia berteriak. "Dia, mengapa kamu di sini?" Tanya Geralt. Tercengang saat melihatnya. Meskipun dia tidak menjawab secara verbal, dia berbalik untuk melihat Geralt. Kekecewaan luar biasa terlihat di matanya. Dia kemudian berkata kepada Yunus, "Tuan Panjang, tolong lepaskan dia. Aku memohon Anda, biarkan dia pergi." Dia. Bukannya aku tidak ingin membantumu. Tapi orang ini terlalu jahat untuk dilepaskan tanpa diberi pelajaran. Saya tidak akan bisa menghadapi Tuan Owens dan yang lainnya jika saya tidak melakukan apa-apa sekarang. Jangan ikut campur dalam hal ini. Jawab Yunus dingin. Aku memohon Anda, lepaskan saja dia. Pinta Gia. Gia putus asa karena kejadian tak terduga itu. Memikirkan orang yang dia cintai ternyata pria yang menjijikkan. Dia hanya tidak bisa menerimanya. Namun, bahkan lebih sulit baginya untuk melihat Geralt dipukuli tepat di depan matanya. Dia bisa merasakan dirinya siap untuk menangis setiap saat. Melihat reaksinya, Yunus tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu. Gia, karena Anda memohon dengan sangat keras, saya secara pribadi tidak akan memberinya pelajaran. Namun, karena dia telah membuat begitu banyak masalah, yang lain masih bebas untuk melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya pada bawahannya dan mereka segera mundur dari tempat kejadian. Gia, saya tidak melakukan semua ini. Kamu harus percaya padaku. Geralt sekarang mulai menyadari sesuatu. Terlalu banyak kebetulan yang terjadi malam ini. Mengapa orang itu ada di ruangan itu? Dan bagaimana Yunus bisa berada di sini pada saat ini? Pikiran-pikiran ini berputar-putar di benak Geralt saat dia sampai pada kesimpulan bahwa dia sedang dijebak. Target tertentu yang akan dijatuhkan. Terlepas dari kesadarannya. Dalam keadaan seperti ini, dia masih tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri dengan baik. Aku tidak mendengarnya, teriak Gia sambil memelototi Geralt untuk terakhir kalinya sebelum mendorong yang lain ke samping dan bergegas turun. Gia, sebelum dia pergi dengan pengawalnya untuk mengejar Gia, Yunus mengarahkan matanya ke arah Geralt saat dia melewati seorang pria berpakaian hitam.
Pria berambut panjang dengan wajah sangat pucat telah berdiri di sudut selama ini. Kau tidak boleh pergi. Geral, Anda berutang penjelasan kepada sepupu saya tentang apa yang terjadi hari ini. Teriak Melissa. Sekelompok orang secara aktif mencegah Geral meninggalkan tempat kejadian. Tepat ketika Geral merasa seperti dia telah mencapai titik terendah. Dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya saat sebuah tangan diletakkan di bahunya. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria dengan rambut sepanjang wanita berdiri tepat di belakangnya. Geral merasa hampir tertekan oleh intimidasi besar pria itu sendirian. Menyingkir. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Teriak sebuah suara tua tiba-tiba. Apa yang kita lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini orang tua? Berhentilah mendorong orang lain. Kerumunan kemudian mulai memarahi orang yang pertama kali berteriak. Aku di sini untuk mencari cucuku. Kalian semua hanya menghalangi. Ejek pemilik suara tua itu sambil meremas dirinya ke dalam ruangan. Melihat betapa lusuhnya dia berpakaian. Orang-orang di ruangan itu buru-buru membuka jalan untuknya ketika mereka mencoba menghindarinya seperti wabah. Pria berambut panjang di sisi lain. Hanya menatap dingin pada pria tua itu saat dia menarik tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan cucuku, geram lelaki tua itu saat dia melangkah maju dan mendorong Melissa ke samping. Geral hampir tidak bisa mempercayai matanya. Pengemis tua itu yang terus mengganggunya. Dia cucumu? Tanya Melissa. Tertegun. Apa? Bukankah kita mirip? Cucu saya. Saya pergi mencari Anda hari ini tetapi sekelompok orang itu mengatakan bahwa Anda tidak ada di sana. Saya pikir Anda telah meninggalkan saya dan menuju Provinsi Salford sendirian. Aku senang kamu masih di sini. Sekarang ayo pergi. Pria tua itu bahkan tidak mau repot-repot bertanya tentang detail insiden yang dialami Geral. Dia hanya meraih lengan Geral dan mulai menariknya keluar dari ruangan. Siapa bilang kamu bisa pergi? Geram pria berambut panjang itu. Matanya dingin dan ganas saat dia segera mencoba meraih lengan Geral yang lain. Upayanya, bagaimanapun, diblokir ketika pria tua itu meraih pergelangan tangannya. Setelah lelaki tua itu mengangkat tangannya dari lengan Geral, lelaki berambut panjang itu langsung mundur ke belakang. Punggungnya membentur dinding. Pada saat itu, pemuda berambut panjang mulai berkeringat deras. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap lelaki tua itu dengan kaget. Geral tahu bahwa satu-satunya cara untuk melarikan diri pada saat itu adalah dengan mengandalkan orang tua itu. Karena itu, dia tetap diam saat lelaki tua itu membawanya ke pintu keluar. Apakah kamu baik-baik saja, cucuku? Tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. Mereka sekarang berdiri di samping tepi sungai di sebuah taman. Saya baik-baik saja. Terima kasih, Pak. Jawab Geral. Suaranya dipenuhi rasa terima kasih. Jika lelaki tua itu tidak muncul lebih awal, Geral mungkin masih ada di sana mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Cukup jelas bahwa dia tidak akan bisa pergi dengan mudah. Meski merasa bersyukur, Geral merasa sama bingungnya. Bagaimana orang tua ini selalu bisa muncul dengan santai setiap kali saya menghadapi kesulitan. Dia juga selalu secara tidak langsung membantuku. Bukan itu saja. Bagaimana dia tahu di mana mencariku hari ini di hotel itu? Ketika Geral memikirkannya, dia melihat ke arah lelaki tua itu sebelum bertanya. Tuan, bagaimana tepatnya Anda dapat menemukan saya hari ini? Apa kau menguntitku selama ini? Begitu Geral menanyakan itu, lelaki tua itu tampak agak malu. Sejujurnya, saya pernah. Anda telah membantu saya sebelumnya. Ingat, karena saya tahu Anda dalam masalah. Saya tidak bisa hanya menutup mata. Saya tahu saya harus membantu apapun yang terjadi. Dia kemudian tersenyum sebelum melanjutkan. Kamu mengizinkanku mandi dan bahkan mentraktirku makan kemarin. Saya kira Anda bisa mengatakan kami berdua bahkan sekarang. Kamu bilang aku sedang dalam masalah. Bagaimana tepatnya kamu tahu tentang itu? Pria tua itu tiba-tiba tampak jauh lebih misterius daripada yang awalnya dipikirkan Geral. Yah, Anda tahu. Saya sedang tidur di garasi tadi malam dan saya kebetulan mendengar beberapa orang mendiskusikan cara menjebak Anda hari ini. Setelah aku mendengar rencana mereka, aku langsung berlari mencarimu. Seperti yang diharapkan, kamu jatuh tepat ke dalam perangkap mereka. Jelas orang tua itu. Orang tua itu kemudian menguraikan sedikit lebih banyak. Saat dia sedang mencari tempat untuk beristirahat di garasi bawah tanah,
Dia mendengar Yunus menelepon. Ternyata Yunus bersekongkol dengan Melissa untuk menjebak Geralt hari ini. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu. Baik cinta maupun dendam berperan dalam peristiwa ini. Tidak heran Melissa telah mencoba yang terbaik untuk mengundangnya ke pertemuan yang dia selenggarakan. Itu semua hanya skema raksasa yang dia rencanakan dengan Yunus. Setiap langkah telah direncanakan dengan cermat. Bahkan sebelum lelaki tua itu memberitahunya tentang hal ini, Geralt sudah memikirkan kemungkinan ini. Ada terlalu banyak kebetulan yang terjadi dalam satu malam sehingga insiden itu tampak alami. Namun sekarang, Geralt dihadapkan pada dilema. Kenapa Melissa ingin menjebakku? Kami bahkan tidak menyimpan dendam satu sama lain. Bocah konyol. Kamu jauh lebih kaya daripada mereka tetapi kamu terlalu baik. Mereka tidak membutuhkan alasan yang sah untuk berkomplot melawanmu. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Juga, insiden ini jauh lebih serius daripada yang kamu bayangkan. Jika saya tidak menyeret Anda pergi, tendon Anda akan hancur sekarang. Dia bertujuan untuk melakukannya dengan sengaja. Dan dia pasti akan mengulangi proses cedera tendon berkali-kali jika aku tidak menyelamatkanmu. Kata pria itu berdasarkan apa yang bisa dia lihat sebelumnya. Setelah mendengar itu, Geralt dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Sebelumnya, sebagian besar masalah yang dia hadapi sebagian besar terkait dengan kepentingan. Dia tidak mau mempersulit orang lain, sehingga dia tidak akan terlihat kejam atau kejam. Namun sekarang, Geralt akhirnya mengerti apa yang dimaksud saudara perempuannya. Jika seseorang tidak cukup kejam, mereka tidak akan bisa berdiri teguh. Bahkan jika orang itu adalah pewaris yang berpengaruh dan kuat, mereka masih dapat dengan mudah dihancurkan jika mereka tidak memproyeksikan aura yang kejam dan cukup kuat. Setelah menghela nafas panjang, mata Geralt perlahan menjadi sedingin es. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.